Sekarang mungkin ya duit itu bisa menjadikan karakter orang bisa berbeda, tapi aku bisa terapkan. Kalau bisa jangan kayak gitulah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada teman-teman wartawan, media cetak, media online TV yang hadir pada saat ini. Perkenalkan, kami kuasa hukum dari saudari Sulastri. Saya kenalkan, sebelah kiri saya Bapak Junaidi Budiman SH, kemudian yang sebelah sana Bapak Rahman SH, Bapak Hadiansyah Saputra SH, dan sebelah kanan saya Bapak Lustiawan SH. Kami selaku kuasa hukum saudara Sulastri bertindak untuk dan atas nama klien kami. Pada kesempatan ini ingin menyampaikan tanggapan respon klien kami terkait adanya somasi yang diajukan oleh saudari Nina terhadap klien kami. Mengenai somasi tersebut, secara hukum membuat kaget klien kami. Tanpa ada apapun, tiba-tiba disodori surat cinta nih, surat somasi yang isinya ternyata sungguh mengagetkan. Klien kami ini diduga melakukan penggelapan dan penipuan terkait adanya pembangunan rumah. Nah, kenapa kemudian membuat kaget klien kami? Karena selama ini tidak ada satupun pembicaraan dari saudari Nina kepada klien kami mengenai keluhan atau komplain sebagaimana yang disampaikan dalam muatan somasi tersebut. Terlebih lagi kemudian dilanjutkan dengan adanya laporan polisi seperti itu. Nah, ini sungguh mengagetkan karena secara pertemanan klien kami ini sudah berteman lama ya dengan saudari Nina, sehingga kemudian kenapa harus kemudian ada persoalan somasi tersebut. Seharusnya bisa dibicarakan dengan baik-baik. Kalaupun muatan yang telah dikaji oleh klien kami berdasarkan data, informasi yang kemudian diteliti lebih lanjut, sebenarnya tidak ada dugaan pelanggaran sebagaimana yang dituduhkan kepada klien kami. Kalau disebut dengan penggelapan, sesungguhnya uang yang dititipkan itu memang ditujukan untuk membangun rumah. Kalau disanggap sebagai penipuan, klien kami memang mempunyai usaha untuk menjual bahan bangunan, punya toko, gitu ya, bekerja di toko bahan bangunan, sehingga tidak ada unsur penipuan. Nah, ini sama sekali tidak ada pembicaraan apapun, terlebih lagi rumah itu selesai dibangun, ditempati lebih dari 2 tahun, lebih dari 2 tahun tanpa ada komplain apapun. Kenapa baru sekarang komplainnya? Seperti itu, sehingga menjadikan klien kami ini bertanya-tanya, kenapa kemudian saudari Nina, motif apa yang terjadi yang membuat saudari Nina ini melaporkan hal tersebut, seperti itu. Dan ketika kami lihat muatannya pada somasi tersebut, ini sungguh lucu begitu ya, mengenai tuntutan ganti rugi yang kemudian berubah-ubah sampai yang terakhir kami dengar berkurang lagi gitu kan. Dan setelah ditelusuri juga angkanya juga tidak konsisten yang dituntut itu. Klien kami juga butuh waktu menanggapi somasi kemarin karena dengan waktu yang cukup lama beliau harus meneliti ke bank yang dimana saudari Nina mengatakan telah mentransfer sebagian uangnya. Tentu hal itu tidak mudah ya, karena sistem perbankan juga kita harus minta izin ke bank untuk melihat mengenai alur transfer uang tersebut. Nah, pokok itulah yang kemudian ingin kita sampaikan pada kesempatan ini. Ini dari Bang Pak Junaidi, bisa dilanjutkan. Terima kasih rekan-rekan media atas kehadirannya. Semoga dengan adanya rekan-rekan media ini bisa
membantu kami untuk meluruskan tentang peristiwa ini yang terjadi itu sebetulnya seperti apa. Saya mau mulai dari awalnya perkenalan antara klien kami dengan si Ibu N. Sesungguhnya klien kami ini terlebih dahulu berkenalan justru dengan suaminya. Baru setelah itu berjalannya perkenalan antara klien kami dengan suaminya, barulah mereka berkenalan dengan istrinya. Ada apa perkenalan itu dengan suaminya, bagaimana bentuk perkenalannya, seperti apa perkenalannya, mungkin nanti akan dijelaskan secara detail oleh klien kami, atau mungkin juga nanti dijelaskan dalam forum yang khusus. Kemudian perihal mengenai adanya mentransfer uang antara Ibu N dengan klien kami. Perlu kami jelaskan bahwa terjadinya hal tersebut dikarenakan justru si Ibu N inilah yang berniat membangun rumah baru di atas tanah yang dia miliki saat ini. Sehubungan dengan adanya berkah dan rezeki karena dia tenar, jadi artis. Kemudian dia inisiatif untuk berdiskusi dengan klien kami, yang mana karena Ibu N tahu bahwa klien kami adalah pengusaha material, makanya klop kalau dia bicara berkeinginan untuk bangun rumah baru di atas tanahnya dia. Atas kesepakatan tersebut, atas ijab dan inisiatif itu, mereka berdua membuat kesepakatan. Yang membuat kesepakatan ini mereka berdua nih. Mereka, Ibu Astri, Ibu N, dan Tuhanlah yang tahu apa yang terjadi di sana, apa yang disepakati. Kemudian menurut klien kami bahwa sehubungan dengan niatan itu sudah diatur, sudah disepakati mengenai harga, mengenai materialnya, mengenai cara ngebangunnya, mengenai waktunya, mengenai desainnya. Klien kami sudah buatkan desain, klien kami sudah memperlihatkan gambar yang nanti akan jadi rumah tersebut, dan sudah disepakati, sudah disetujui. Memang yang menjadi permasalahan adalah tidak adanya perjanjian secara tertulis ketika itu. Itu juga yang kami sayangkan sebagai kuasa hukum kepada klien kami. Namun itu bukan tanpa alasan. Klien kami mengatakan bahwa, Om, Pak, saya sudah waktu itu sudah mau minta bikin itu perjanjian, tapi dia takut diketahui oleh suaminya. Dia takut suaminya jadi ikut campur. Dia takut suaminya jadi ngatur-ngatur. Akhirnya hilanglah itu. Yang harusnya dia buat, perjanjian itu harusnya dibikin. Karena ada permintaan itu, klien kami akhirnya sudahlah. Atau sebagaimana rekan kami sebutkan tadi, hubungan antara mereka ini sudah sangat dekat, sudah seperti kakak beradik, dan itu pun dikonfirmasi oleh pihak sana. Dia mengakui masih jadi. Masih jadi. Nah, itu yang saya bilang, lazimnya kakak beradik pasti ada memberi, saling menerima, saling memberi, saling pinjam meminjam, itu sudah pasti, tidak ada perjanjian. Makanya kalau seandainya ujuk-ujuk apa yang terjadi saat masih harmonis itu diungkit, ya repot juga untuk membuktikan itu. Namun yang kami sayangkan, sungguh amat kami sayangkan, bukannya mengedepankan musyawarah, bukannya mengedepankan kekeluargaan, tiba-tiba melakukan, saya berangkat dari preskon dulu nih. Preskon yang dilakukan oleh pihak dia itu tertanggal, kalau tidak salah tanggal 3 ya, tanggal 3 Januari. Di dalam preskon itu sungguh luar biasa. Menurut saya keji itu mereka semua, menuduh, menghabiskan klien kami. Mereka bilang bahwa klien kami membawa kabur, menipu, curang, dan banyak lagi keterangan-keterangan yang tidak benar. Kenapa saya katakan demikian? Karena kami mengukur
Kami berdiskusi dengan klien kami bahwa apa yang dijelaskan oleh mereka, kalau memang seandainya itu tidak terjadi, kami minta bukti. Dibuktikan semua oleh klien kami. Contoh, dalam preskon tersebut, Saudara R mengatakan bahwa saya ditipu beli mobil yang apa? Ya, yang katanya dia bilang cash, nggak tanya kredit. Hal itu saya dalami oleh klien saya. Ternyata justru Saudara N lah yang memohon kepada klien kami untuk bisa dijamin atau meminjamkan namanya agar bisa terpenuhi niatan dia bisa memiliki mobil tersebut. Kemudian juga ada lagi di situ perkataan-perkataan yang mengatakan bahwa uangnya dibawa kabur. Kalau dibawa kabur itu kan nggak ketahuan. Ini mereka tahu rumahnya, mereka tahu tokonya. Masalahnya bukan dibawa kaburnya, angkanya ini yang berubah-berubah. 1M, ya kan? 1,3 M. Yang paling akhir tuh, yang paling parah tuh 2M dibawa kabur. Menurut saya itu membabi buta. Kasihan klien saya. Klien saya berikut juga dengan pimpinannya, itu kan punya keluarga, punya rekan bisnis, punya teman sosial, itu sangat berpengaruh. Bahkan dengan kejadian ini, secara finansial sudah banyak yang dirugikan. Banyak kontrak-kontrak yang batal, banyak kontrak-kontrak yang di-reschedule. Dan itu nilainya fantastis. Nanti bisa dijelaskan oleh Pak Saman ya Pak ya. Kemudian juga ada keterangan-keterangan yang tidak benar, justru itu mendiskreditkan klien kami, yang mana dia katakan bahwa dia menjaminkan sertifikat untuk mendapatkan uang. Bohong. Tidak ada itu. Karena apa? Di somasinya dia tidak sebutkan itu. Di somasinya dia tidak minta itu. Jadi saya berpikir ini orang maunya apa? Janganlah merugikan orang lain hanya untuk meluapkan kepentingannya dia, mencari hal-hal lain lah yang demi kepentingannya dia, untuk nama populernya dia. Jangan dong. Apalagi pendampingnya ketika itu. Saya bisa katakan itu pada saat itu dia tidak ada kuasanya. Karena saya lihat kuasa itu baru ada sejak tanggal 14. Masih 14. Kuasanya 14 Ya, Januari. tanggal 14 Januari. Artinya mereka itu, pendamping itu berkomentar ketika itu tidak ada kuasa. Jadi itulah yang kami sayangkan, dan hal-hal itulah yang justru membuka permasalahan baru, yang mana justru membuka hak hukum klien kami untuk melakukan tindakan upaya hukum yang serius, yang maksimal, agar dia bisa mendapatkan, mereka ini bisa mendapatkan hak-hak keadilan. Ya, nah, terutama juga itu pendampingnya, janganlah kalau tidak mempunyai keahlian untuk menafsir bangunan, menilai suatu material, terus berkomentar, rumahnya paling 200-an juta. Jangan paling bos. Ya. Kalau 200 kasihan. Kenapa? Ada orang yang sudah nyohor rumahnya miliaran terus dijatuhin 200 juta, itu kan kasihan. Udah bikin konten di mana-mana rumahnya miliaran, ente sebut 200 juta. Kasihan. Kemudian kasihan lagi nih para pengusaha kontraktor. Nanti kalau dibilang rumah itu 200 juta, semua pada nyerbu, kontraktor minta buatin kayak gitu, nilainya 200 juta, tekor semua. Gitu. Ya.
Nah, selanjutnya saya mau masuk ke somasi. Mana somasi? Oke. Kami meneruskan apa yang tadi dijelaskan oleh aktor saya, bahwa somasi ini kami terima tanggal 17. Bang. Di sini sama, balik lagi, poin per poinnya bukan seperti dia mengedepankan kekeluargaan untuk perdamaian. Justru kami melihatnya, menduganya seperti ada niatan untuk memeras. Karena apa? Contoh, di sini dia katakan bahwa menurut dia uang kliennya dia yang masuk ke klien kami itu senilai 1 miliar 96 juta dengan rincian sebagai berikut. Ini lampirannya. Nah, ini lampirannya. Oke. Dan yang lucunya dan yang membingungkannya, ini somasi tidak cermat dan ceroboh. Kenapa? Kami sudah berhitung berkali-kali ini, menjumlahkan ini, hasilnya tidak sama dengan apa yang diklaim oleh dia. Entah apa itu maksudnya, entah apa. Mungkin salah hitung, mungkin diduga ada kesengajaan, mungkin juga diduga ada mau markup, mungkin ya. Dan kemudian yang parahnya lagi ya, menurut kami ini parah nih. Berkaitan dengan nilai tadi 1M 96 juta yang dia klaim kliennya telah men-store ke klien kami, ya, menurut dia ya, menurut hitungan dia. Di sini juga dia minta itu semuanya untuk dikembalikan. Coba. Dia setor segini menurut dia, terus dia minta juga itu semuanya. Pertanyaannya apa coba? Itu rumahnya gimana? Itu bukannya kerdus bos bikinannya itu. Itu kan pakai duit bikinnya. Tukangnya gratis Pak. Mungkin. Oke lah. Kalau dia meminta ini kembali, nggak apa-apa juga. Peres tuh catnya, masukin kaleng lagi. Ya kan? Balikin pasir-pasirnya udah nempel itu. Ya kan? Kalau begitu kan bukan jadi arahnya ke perdamaian. Ya, kita tahu semua klien saya ini dengan dia itu punya hubungan baik. Untuk itu justru ayo mari kita kedepankan musyawarah, selesai dengan baik. Bukan masalah malah makin meruncing, urusannya tidak selesai, kan gitu. Untuk itu, ini juga sekalian juga kami mengedukasi masyarakat bahwa ketika berhubungan dengan teman sedekat apapun, keluarga sedekat apapun, ketika melakukan hubungan bisnis harus ada janjian hitam di atas putih. Mungkin dari saya itu dulu. Nanti ada yang mau dijelaskan oleh Ibu Sulastri, silakan. Iya, terima kasih. Terima kasih semuanya untuk media. Lumayan ya, 2 miliar ya Om. Iya. Nah, 2 miliar. Ini ya, maaf sebelumnya. Suaranya gede. Aku pribadi
kenal sama dia itu ya nggak dari awal ya, aku ceritain dari awal aja ya. Jadi jangan seolah-olah yang aku kenal sama dia sudah jaya. Itu maaf itu tidak. Awal perkenalan aku itu dimulai dari suaminya. Suaminya itu aku pribadi dikenal sama temen lagi gitu loh. Yuk kak, kita ke sana yuk. Ada tempat orang yang bisa loh ngebaca ini nih, kata dia gitu. Baca apa sih? Bilang gitu kan. Ya kalau kakak ke sana nanti dia ngerti lah keluhan kakak yang kakak seperti kakak lagi. Misalnya kakak punya masalah sama rumah tangga atau masalah toko. Oh iya benar. Sampai sana aku kenal sama beliau, suaminya gitu. Awal muasalnya kami ketemu Nina itu bukannya langsung ketemu Nina, tapi ketemu sama suaminya. 1, 2 sampai 3 kali kami ke sana. Keempat atau kelima kali aku langsung ketemu sama Nina itu di hari yang berbeda. Kenapa? Aku ke sana ada keperluan dengan suaminya. Otomatis kan pasti bolak-balik dong. Yang namanya lagi menuju sesuatu hal yang pengen tahu gitu loh kan. Katanya aku pribadi sebenarnya itu dulu kerja di perusahaan beliau. Ya kan? Di toko murah 88 di Jalan Raya Meruyung di Parung Bingung, di dekat rumah sakit Asifal. Kenapa saya bilang kayak gitu? Kok saya merasa sepi ya tokonya gitu kan? Teh, jangan-jangan tokonya ada gini-gini ini kan banyak saingan gini-gini. Kita kan yang namanya karyawan ikhtiar dong. Kita punya target kerja dong, gitu kan? Lo kalau kagak nggak dapat target, kamu besok gajian bapak potong ya gitu. Aku pribadi yang namanya seorang manajer perusahaan yang sudah diamanatin sama bapak, yang harus punya target, punya omset, otomatis kita ikhtiar kemana-mana, itu kan nggak salah gitu. Datanglah aku ke tempatnya, aku bilang gitu, bang, toko aku tuh agak lumayan sepi karena begini-begini. Oh, kayak gini loh, mungkin ada sesuatu hal pas di terawang-terawang nih. Kalau dia bilang kayaknya ada yang begini nih, kata dia gitu. Terus gimana nih bang, jalan keluarnya, kata dia gitu ya. Harus beli ini biar nanti ditanam di toko, kata dia gitu kan, nanti ada aura-aura yang bisa menarik customer katanya gitu. Oh gitu, aku bilang gitu kan. Otomatis dong yang namanya aku sebagai manajer pengen dong dibanggain seorang bos. Wah iya toko gue penuh, Astri pinter ya, bulan kemarin kamu omsetnya jeblok, bulan ini kamu harus jaya. Kali-kali aja kan dibeliin mobil ya gitu, tapi alhamdulillah sama aja. Tetap aku kesana sama aja, nggak ada perubahan, belum ada perubahan. Lambat laun aku dapat itu, dia suruh beli minyak itu yang harus ditanam di toko. Nggak tahu lah aku musyrik apa kagak, aku kan masih hilaf lah, zamannya masih hilaf gitu kan. Hari keempat atau kelima aku main lagi, karena baru dari pagi aku jam 10-an aku sudah datang. Otomatis sampai Johor dong. Pas sampai Johor gitu bangun numpang sholat. Masuklah ke kamar dong, di dalam ada bini gua. Lah selama ini kok bini lu nggak dikeluarin? Wajar aku nanya kayak gitu. Tapi ya udah stop lah. Yang penting gua sholat dulu. Setelah sholat aku di kamarnya, memang aku terangkan di kamarnya dia yang dulu itu ada kamar mandinya. Kami sholat di situ, kami minum mukena yang namanya perempuan. Setelah habis sholat sebelum rapi-rapi kita ngobrol lah, kenapa teh kok nggak keluar? Gue nggak boleh keluar kalau selama ada pasien laki gue nggak boleh keluar gini. Loh kok begitu sih? Mikir gitu dong. Satu pemikiran aku kalau misalkan kayak gini caranya gue nggak enak, karena sama aja gue nggak ngargain bininya ada di dalam gitu. Keluarlah aku lah. Gue nggak mau datang ke sini lagi kalau bini lu nggak ada. Aku selalu bilang gue nggak akan datang kalau bini lu nggak akan datang keluar. Dari situ alhamdulillah setiap aku datang bininya selalu respon, welcome sama aku kan. Aku pun gak sendiri, besoknya bawa teman, karena kan mungkin di aku pribadi, oh sama gua nggak hoki nih gitu kan. Yang tadi dibilangin gua pakai minyak itu gua nggak bisa, nggak hoki. Mungkin teman gua hoki, kan beda-beda hokinya orang, nggak satu sama gitu kan. Setelah itu ngobrol banyak main, makin deket lah kita intinya, ya kan. Makin dekat intinya kita sering komunikasi. Siang itu aku bilang, teh gue pengen makan pare yang pakai ikan teri. Kok pare di rumah gue pahit deh, pahit di sini, pare di sini enggak ya kan? Lo nggak pernah kan? Iya gue pengen makan pare itu. Dia suruh ingetin masalah pare, bener nggak? Aku ngomong kayak gitu. Mainlah aku ke rumah dia makan siang.
ngobrol, next lu main ke rumah gue ya gitu. Gue nggak bisa ke rumah lu besok karena lu sekalian nih ke toko. Aku ke toko. Di toko kita sering ngobrol, sering curhat. Dia kan memang kebetulan sebelum jadinya tenornya dia itu ya penyanyi gitu. Memang penyanyi, dan pas dia mau nyanyi bikinlah dia konten yang pengen jalan-jalan itu. Kebetulan pas dia mau bikin konten itu, dia nyanyinya itu di daerah Limo deket toko aku, toko murah 88 yang milik Bapak Asiman gitu, Bapak Haji Ahong kan. Ya udah teh, gue ada panggilan nih, ada wawancara dari media Trans kalau nggak salah gitu kan. Ya udah sana, siapa tahu itu rezeki lo. Asli kan bilang gitu nggak salah, gue bilang gitu kan. Siapa tahu dari sini lo bukannya cuma penyanyi dangdut tapi jadi apa sih, jadi artis yang bener ada nama. Itu kan doa. Tapi kan pas setelah itu Allah kabulin saat ini, ya kan dia udah jadi tenar. Jadi jangan pernah bilang gua ketemu dia sampai 6 bulan. Hello, 6 bulannya saya berteman sama dia bikin bangunan berapa bulan. Jalan-jalannya kami gosipin laki-laki, ya kan, gosipin para suami yang kita ngomongin laki-laki, apa sih berapa bulan. Kalau dia nggak pernah ketemu aku, dia nggak ngakuin gue sebagai apa tuh, teman. Dulu mah teman, sahabat. Setelah sahabat udah kayak saudara. Setelah udah kayak saudara, sekarang kayak musuh. Itu mah haknya dia. Ya, tapi saya terangkan, maaf, saya merasa sangat kecewa. Kenapa? Statementnya dia dikira saya aku tuh pribadi, alah paling bercandaan aja lah. Setidaknya aku tahulah kayak gimana loh orang entertain kayak gitu, pasti bercanda nih ngeledekin gue nih. Ternyata Kak, adalah tuh anak buahku. Kak, yes, baca WA. Iya udah baca. Kenapa? Tuh lu dibikin konten sama dia. Kenapa? Aku bilang gitu kan. Lihat dong lu di YouTube tuh, lu dibilang katanya dia, ya kan, katanya nih beliau ini ditipu 2 miliar. Itu duit apaan? Wajar gak sih aku ngomong kayak gitu? 2 miliar gimana? Aku masih santai dong. Alah, jangan suka ngomongin orang. Aku bilang gitu sama adikku. Jangan lu ngomongin orang. Enggak Kak, ini makin banyak Kak, makin penuh. Lu lihat Kak, aku masih santai. Ya kan, aku masih yang cuek aja di kerjaan. Pulang, nyampe rumah, belum nyampe rumah, udah pas aku lihat, wih kata-katanya bagus nih. Aku bilang gitu kan. Telah, dikira aku masih bercanda-bercanda. Setiap hari aku dapat video, aku pelajarin, cakep, aku bilang. Cakep. Dia bilang gue nipu, gue bawa uang kabur 2 miliar, sampai saat ini muka aku udah kayak taruh, nggak tahu mau taruh di mana. Orang berpikir bener-bener yang aku penipu, aku bawa uang dia 2 miliar terus kabur kemana aja, rumahnya kagak jadi. Itu lo selama ini tinggal di mana gitu loh. Pikir pakai. Ya. Gue ngomong nggak diakuin teman nggak masalah gitu loh. Nggak punya teman ya nggak mungkin. Tapi kalau aku yang nggak namanya dianggap teman, nggak apa-apa. Tapi tolong kalau bicara itu istighfar dulu, sadar dulu sebenarnya. Bener gak gue nipu lu gitu loh. Lu nitip duit gue, dia bilang beli mobil yang cash. Ya Allah, harus gak sih dibuktiin kalau aku tuh nggak kayak gitu loh. Percakapan kami pun itu masih lengkap sampai saat ini. Yang katanya suaminya bilang sudah baca percakapannya, tunjukin saya kayak aku percakapan dia. Buat penyidikan aja. Tapi aku gregetan om gitu. Nggak apa-apa. Ya kan, wajar. Gini loh, saya sudah baca di percakapan mereka itu kalau begini. Dia begini. itu bukan buat mau marah ibu, tapi dia justru mau bikin ibu lebih sabar. Oh gitu ya. Jadi saya harus sabar. Iya, sabar. Jangan dong. Ini udah meludak-meludak gitu loh. Jangan tanggung. Ini nanggung. Iya kan. Jadi itu bilang beli mie-nya, beli ada potong ayam. Oh, Hitam itu katanya bagaimana tuh? dulunya suaminya itu alumni dulu kerjanya di potongan ayam. Tapi mungkin ayam apa ya? Kalau aku emang pernah motong ayam, tapi warnanya hitam gitu loh. Tapi kan gue mau disuruh ya, bilang yang penting kan buat Tapi bayar.
Ya Bayar bayar Pak, beli ayamnya ya bayar dong. Hah? Bayarnya sampai jutaan. Ya iya, kan tapi buat toko bapak, biar tapenya rame. Daripada bapak marah-marahin mulu. Ya makanya. Minyaknya bayarnya berapa lagi? 1.700.000 dah kalau nggak salah. 1.700.000. Ya iya. Waduh, kalau beli di Tanah Abang berapa duit itu? Ada 1 kilo udah dapat ini. Seember. Nah, 1 ember ya? Ya tapi kan aku kan pribadi nggak Ya tahu Allah, Pak, ya maaf Pak. Allah. Jadi begini loh Pak, dulu tuh niat baik, bukannya Asri yang mau gimanain toko, yang namanya kan toko lagi sepi, yang waktu kita lagi bener-bener lagi ada saingan lah, ada yang namanya toko kan gak rame terus Pak. Asri kamu ini gimana sih si jenong kelakuannya nih, gitu nih kalau marah nih ya. Ini mata emang sipit bapak memang baik banget. Tapi kalau udah marah di toko itu dia nggak pakai itu. Jangan Nah, body shaming loh. Oh iya maaf. Maaf ya Pak. Tapi memang bener kalau udah marah setiap hari saya menangis. Banyak kok. Ini beliaunya masih ada gitu. Datang emang gak tiap hari, sekali datang nanyain duit. Kalau duitnya kagak dapet ya kan. Ya kamu kerja ngapain aja di sini? Emang kamu kerja saya kagak bayar? Hah? Sepi Pak. Sepi. Terus kalau sepi emang kamu gak saya gaji? Ya gaji sih, Asri bilang gitu. Terus kalau kayak begini mau kamu mau bikin saya? Ya udah yang tadi aku bilang, gue coba untuk ikhtiar kok. Nggak ada macem-macem yang pengen dukunin bapak ya kagak. Saya cuma pengen tokonya itu gimana caranya biar ramai gitu doang. Dan Jadi sebentar saya lurusin dulu ya. Ya. Saya perlu luruskan juga bahwa kenapa ada hadir Bapak Kasiman atau Pak Haji Ahong di sini, karena pada saat peristiwa bangun-membangun itu terjadi, itu menggunakan bahan material dari toko murah 88, di mana pemiliknya ini adalah Pak Kasiman. Betul. Kemudian yang jadi permasalahan baru, kemarin pihak sana itu memberikan somasi yang diperlihatkan ke publik justru di toko Bapak yang satunya, yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan perkara ini. Nah, itu yang nanti Pak Kasiman bisa jelaskan berapa kerugian dengan akibat daripada peristiwa itu ya Pak ya. Nah, lalu kaitannya dengan yang tadi transfer itu, menurut kajian atau rekap dari mutasi rekening ya. Iya. Mutasi rekening klien kami, mereka kan klaim menstore uang ke rekening kami ya. Rekening itu yang kami minta di bank, itu kami lihat, kami hitung ya, jumlahnya jauh tidak sampai 1 miliar. Makanya pertanyaannya dari mana hitungannya dia 1M? Udah dihitung 1M dibikin rincian salah pula. Tuh cuma tambah saya. Lanjut lagi, emosi lagi atau jangan emosi. Lama. Nggak jadi, jangan emosi lagi. Enggak, tapi saya nggak bisa nangis ya, kan saya nggak bisa acting. Gitu ya, maaf ya gitu. Emang kalau aku mukanya emang udah kodrat lah, juteknya emang dari sononya, bukan jutek dibikin-bikin. Dari ikhtiar itu aku lanjutin ya teman-teman. Dari ikhtiar itu ya sudah. Udah berjalannya. Tiap tahun kacamata buka biar Ini po apa? Ini po Iya, apa? aku mah tahu mantul. Buka aja. Kayaknya mantul. Buka. cantik. Bukan depanku. Tek banget. Tapi kok mirip po apa? Iya, enggak ya. Mirip po apa kok jadinya? Enggak mirip kan? Ya terus lanjut. Oma gitu dah. Ya oke. Ya setelah udah ikhtiar itu ya sudah aku berjalan. Nah alhamdulillah tuh. Si Bekel, aku manggil beliau itu Bekel ya. Aku nggak mau lah dipanggil ngelampir. Bekel lah, saya pasti tetap manggil dia. Si Bekel itu si kecil itu dapat job, tak. Ada rezeki gue pengen buat punya mobil. Lah itu laki lu punya mobil gitu kan. Pas setelah nggak dikasih pinjem. Emang kenapa nggak dikasih pinjem? Laki gue pelit. Emang akhirnya emang laki lu pelit. Emang aku ngomong kayak gitu. Memang aku bilang kayak gitu karena ya udah sekarang gini, karena lu pengen ada acara, lu butuh mobil, silakan pakai mobil gua. Gitu. Pakailah mobil aku sampai dia nggak sewa sih Pak, minjem cuma-cuma. Sewa. Iya, nggak ada perjanjian bisa 10 juta satu hari untuk syuting. Pak, showroom aja cuma 500.000. Iya kan?
Ya kalau biasanya sih saya 5 juta ke Iya. syuting-syuting yang kayak kemarin Iya. di rumah Sidul juga pakai mobil saya 5 juta. Ya, Nongkrong doang. Kita pinjam, dikasih pinjam. Sering lah pinjam sebelum dia punya mobil, meskipun beliau sebelumnya punya mobil flat warna putih yang mobilnya dibukanya di samping set gitu ya kan, tapi nggak dikasih pinjam gitu kan. Minjem mobil aku alhamdulillah yang nggak ada niatan berpikir yang sampai jelek kalau dia sampai yang akhirnya seperti ini loh ya gitu loh. Enggak lah, semua pasti akan tahu gitu loh dekatnya kami seberapa gitu kan. Bukan semata-mata aku yang nggak dekat, aku sok-sok dekat, aku apa kalau hipnotis ya apa sih main bilangnya, mensirap-sirap dia. Kok tiba-tiba tuh dia bisa, katanya aku bisa tahu masuk rekening, gue telepon dia langsung dia kirim hello. Emang dikira gue punya indera keenam, bisa yang kayak gitu dari jarak jauh ya kan, tanpa harus deketan. Aku tahu, wis Dina punya duit nih, nggak mungkin, itu mustahil. Ada ngomong-ngomong kayak gitu. Jadi jangan, kalau ngomong itu janganlah, tolong di kalau mau ngomong nih dibikin satu persatu nih apa yang harus diomongin, jangan langsung jeplak aja gitu. Ya, Tapi kan memang lidah nggak bertulang. justru karena nggak bertulang Pak, dia harus ya kayak gini kan akhirnya. Ya. Dia nggak mau, katanya aku nggak punya niatan baik. Kata siapa? Orang kita juga belum ketemu kok gitu. Dia tuh memang dulunya nggak seperti ini, sumpah tidak seperti ini. Baik ya. Sangat baik. Kenapa saya sampai nggak tega sampai ngerangkul, yuk lu pasti baik. Karena memang dia nggak kayak gini. Kalau aku bilang dia sekarang, oh mungkin ya duit itu bisa menjadikan karakter orang bisa berbeda. Tapi aku bisa terapkan. Kalau bisa jangan kayak gitulah. Ingat sama manusia, sama orang yang dulunya merangkul Anda di saat susah. Jangan melihat orang, jangan merangkul orang, melihat orang itu di saat lu senang, lu punya duit, lu di endorsein duit dulu. Gak gitu. Kenapa di saatnya sekarang lu kayak ngomong kayak gitu? Harusnya di saatnya lu susah tuh, lu pikir siapa dulu yang bisa ngajak lu keluar, siapa yang bikin lo kayak gini. Aku tuh nggak pernah loh ibarat nyuruh orang, udah laki lu gitu tinggalin. Suruh dia tuh, suruh apa namanya, suruh buktiin nih. Aku cuma kasih contoh kayak gini ya, ini berkas dari percakapan kami ya kan, percakapan iyalah segininya ya gue percakapan, desain sama mutasi segala macam. Alhamdulillah Allah masih sayang sama aku, jadi semua masih ada. Semua saya tidak menipu-nipu atau diganti-ganti, nggak ada. Nyata real dengan percakapan kami itu boleh dicek ya. Nanti itu di Polres saja. Iya, tapi setidaknya aku tidak bohong Pak, dalam arti jadi bukannya yang saya pernah melihat percakapan itu ya kan, bahwa dia begini gitu, enggak. Nih geletakin handphonenya, buka tuh, saya mau buka, tolong baca salah satunya gitu. Di tanggal berapanya itu pasti tercantum. Dan saya maaf, saya tidak pernah memblokir dia. Dan saya juga maaf, meskipun saya bukan artis yang bisa gonta-ganti nomor, saya tidak pernah gonta-ganti nomor. Saya orangnya nggak sok penting, meskipun saya lumayan penting gitu kan. Kenapa? Saya masih bekerja. Sampai saat ini saya mau kerja sama kayak dia juga, bekerja dari pagi pulang malam, dari pagi pulang malam. Tapi bukan malah yang bilang nuduhnya nipu, bawa kabur. Kerjaan gue bukannya nipu, tapi kerjaan saya ada di toko material. Jadi bukannya penipu. Kalau penipu ya bukan saya gitu. Kenapa saya bilang kayak gitu? Wajar. 2 miliar itu duit katanya dititipin ke saya buat rumah doang. Itu mustahil. Mobil ada, jalan-jalan ada, ngasih buat lebaran ada, ngasih buat ini ada, harus diingat. Nah, jadi maksudnya kaitannya dengan uang yang disetor itu 2 miliar ya? enggak, Oh, enggak. dia klaimnya 1 miliar 96 juta itu faktanya bukan hanya untuk membangun. Dalam perjalanan dia naruh uang setor itu dia pakai buat Mobil. gak ada
Ada ini. Terima ikan mobil. Ya, mobil, kemudian buat DP, kemudian buat rumah orang tua, kemudian juga untuk bayar tiket pesawat mereka dia jalan-jalan, dan itu atas perintahnya Ibu M itu sendiri. Nah, kalau sekarang kemudian klien saya ini disuruh dihitung-hitung, suruh buat rincian, ya monggo datang. Jangan ujuk-ujuk kita seperti ada kewajiban untuk membuat pembukuan lah. Kan dia bukan bendahara. Pok. Mungkin waktu zamannya itu tuh aku bendahara atau sekretaris pribadi mungkin. Karena kan dia titip duit sama aku, Om. Ya, lanjut. Kali gitu kan. Tapi saya terapkan dulu ya. Dia tidak beli cash. Kenapa? Nih. Oh, itu bohong lagi dong. Ya. Bohong lagi dong, bilang. Kok sayang bohong, Pak? Iya, dia bilang dengan Iya kan, saya. maaf, jadi kan tensin Pak sama Pada artis. saat Masa itu sama dia artis? Masa sama artis bilang yang Bang Haji, kredit? nih mobil baru nih, saya beli Gitu. cash. Ma- Sumpah demi Allah. Iya, saya karena nggak datangnya bohong. di toko. Ini nggak bohong nih. Kalau ini nggak bohong. Ya memang nggak bohong, memang kita ngomong apa adanya. Bang Haji, ini mobil baru, alhamdulillah adekku. Iya. Ini udah bisa maju. Saya ngomongnya gitu. Mungkin Saya tahu kredit juga dari ribut-ribut ini. Karena saya nggak tahu, saya Bukan, pikir bukan. benar. Gini loh Pak, maaf ya Cash, Pak, kan? bukannya saya ngebelain beliau ya Pak. Gini loh Pak, yang namanya kan saya kan di zaman itu masih sayang Pak. Udah ngaku sebagai adik teh, jangan bilang-bilang ya kalau gua kredit. Gue pengen pulang tuh. Pokoknya pas pulang, laki gua lihat gue punya mobil, ya kan, gue punya mobil langsung deh katanya tuh. Oh nggak boleh ada nomornya ya? Oh iya maafin, ini juga nih maafin. Nggak katanya gitu, jangan bilang-bilang ya teh katanya gitu. Iya bilang gitu. Ya namanya kita kan nggak sampai tahu sampai saat ini sampai seperti ini akan terjadi. Aku bilang Pak tuh beli mobil baru Pak, tapi maaf Pak izin pakai nomor aku, pakai nama pribadi karena aku pribadi kan masih kerja di toko. Otomatis dong kalau persyaratan kredit itu kan ada semuanya persyaratan kerja, NPWP, gaji berapa, otomatis di telepon ke kantor konfirmasi bener gak beliau kerja di sini itu pasti ada. Kenapa dia nggak mau pakai? Karena dia nggak mau bermasalah dengan suaminya. Pakailah nama aku, izin juga sama bapak gitu Pak ya Pak, boleh ya Pak. Iya tapi hati-hati, bapak pernah warning. Nanti hati-hati loh kalau suatu saat nanti akan kenapa-napa. Itu pernah bapak bicarain. Iya. Terjadilah ini. Tapi maaf nih. Oke, bilang nih. Yang kredit siapa? Baca. Oke. Baca yang kredit siapa? Bacain aja. Om, Kak, bacain Kak. Bilang yang kredit artis gitu. Nah, ya, bukannya Astri, artis. Udah beda masukin. Udah. Yang bilang dia yang Oh, minta jadi kredit. Hah? Ibu N menyuruh Ibu untuk kredit. Iya, nelpon adik-adikan aku tuh yang biasanya Soalnya kalau pakai survei-survei. data dia kan kalau Enggak mau gitu. kredit mobil nggak ada data Pak. Iya, karena kan Nggak dia kan, bisa. karena kan kerjaannya Iya kan? kan belum ada. Nah, kalau dia mau pakai Ya, 6 jangan ke saya dong, ke sini. Oh iya maaf, ya maaf. Iya. Maaf ya Om. Ya. Ini emosian ya. Iya, karena pokoknya dibawa-bawa. Jadi saya terapkan ya. Kasihanlah, janganlah bawa-bawa bapak gitu. Saya sih niatnya kagak mau bawa bapak, tapi karena saya bekerja di bapak. Ibu nanya katanya lu bawa duit 2 miliar. Enggak bawa duit 2 miliar. Kata siapa? Kamu nggak bertanggung jawab ya, kamu masih. Iya, saya masih kerja sama bapak di tahun itu 2018, 2019, 2020, 2021 saya masih kerja sama bapak. Masih kerja sama bapak. Di toko murah 88 di Jalan Raya Meruyung. Wajar. Tapi- Beliau itu marah-marah, bentar Pak jangan dipotong terlupa. Iya kan? Ini di otak masih panjang soalnya nih. Ini juga mau banyak nih, mau bombardir nih. Kagak, saya dulu. Ini panjang, masalahnya panjang nih di otak udah skripsinya udah banyak rap gitu kan, ya kan? Takut salah gitu. Ya kan? Akhirnya apa kata bapak? Kamu harus bertanggung jawab kata dia gitu. Emang kamu ditaruh kemana? Oh, rumahnya dijadi. Kagak, kata bapak beritanya sampai itu terus sama ini tinggal di mana? Ya kan? Kalau selama dia titip uang katanya saya nipu belum selesai.
makan belao. No, lu lihat rumahnya pada sono. Gitu kan, lu lihat pada kesana. Semua orang-orang tuh yang ngecam gue, yang ngejudge gue jelek banget, 2 miliar gue bawa kabur. Lu lihat rumahnya di daerah Ciganjur, monggo. Rumahnya dari rumah kecil kok. Dari rumah kontrakan, bukan kontrakan, rumah yang 3 petak kontrakan sampai kostak, sampai harus dibuka. Tapi saya kasih tahu, bukan renovasi, inget. Mbaknya, masnya inget, tolong ini bukan renovasi. Renovasi itu genteng, bocor ya kan, ganti atap, ngecat ulang, itu renovasi. Tapi ini membongkar rumah lama, ya kan, dibikin rumah baru. Rumah yang tadinya cuma 3 petak dibikin 2 lantai, bukan 55 meter. Yang atas yang bikin siapa kalau 55 meter? Jin, ya kan? Emang dia bisa tuh tiba-tiba langsung bikin. Itu dihitung juga, bawah sama atas dihitung. Kalau lo iya dong Pak, bener. Kata dia kan cuman 55 meter sampai 2 mil, sampai sekian M kata dia gitu kan, sampai se-M gitu kata dia. 72 ya. Luas bangunannya. Tapi kan dia kan gebar-gebar kagak sampai 50 meter. Luas tanah harusnya. Ya nggak bisa, tetap aja. Masa ngomong sama Tapi sebelum adanya somasi udah ada komunikasi dulu. Alhamdulillah kagak. Enggak. Terus berarti langsung ada layangan jabatan somasi. Iya, jadi Nah, gini menjawab- Kak. Informasinya. Menjawab pertanyaan Mbak itu, dia itu beberapa kali berstatement di talk show bahwa memang dia sendiri belum ada ini Belum ada. apa namanya mengklarifikasi atau meminta atau menanyakan gitu, itu belum ada. Ya, kepentingan itu bukan buat dia juga loh, kepentingannya buat klien saya juga. Kenapa? Jangan dia mikirnya duitnya masih ada aja, siapa tahu aja hitungannya masih over. Belum tentu. Ya. Belum tentu masih ada. Ya, itulah Emang rumah makanya. sebelah kagak, kan yang dibilang Itulah makanya, itulah menjadi penting klarifikasi itu, karena Iya. belum tentu duitnya dia udah habis atau masih ada. Siapa tahu aja dia masuk punya hutang. Itu. namanya utang aku pada ya. Iya. Oh. Itu. Jadi Karena itu kan- menjawab pertanyaan. Karena kan dia kan selalu bilang rumah yang 2 lantai itu sampai segitu. Rumah sebelah juga Pak. Ya. Rumah Jadi sebelah yang dibangun juga oleh yang klien bikin. saya ini 2 rumah, rumah orang tuanya sama rumah Iya. utama. Ya itu rumahnya 2, bukan 1. Yang punya beliau 2 lantai, yang satunya cuman 1 gitu. Jadi saya terapkan lagi ya, maaf kagak nipu. Orang udah tempatin sampai bikin saya puas, ya kan? Saya puas dengan saya gini. Akhirnya saya punya rumah impian saya juga. Itu orang top pertama karena dia selalu bersyukur, ya kan? Tapi sekarang dia bukannya bersyukur, malah menduga saya penipu, malah menduga saya bawa kabur. Kalau saya kabur, saya udah pindah rumah, ya kan? Tapi pindahnya nggak ada yang tahu nih, semua pindahnya ke luar negeri gitu kan, ketemu sarukan. Tapi ini enggak, tetap dari awal kita berjumpa sampai saat ini rumah aku masih di daerah Sawangan. Tapi Masih, jangan dong iya, kalau Pak. ngebangun, Iya. jangan orang itu nggak boleh lihat. Ya Allah ya Karim, emang dikira saya sarungi, set gitu. Ya enggak lah, enggak. Lasri, Nasi, kan nasi. ini kan di angka 1M ini kan di berita kebanyakan apa? Kan untuk urusan proyek rumah ya. Boleh tahu nggak sih perjanjiannya seperti apa sih gitu? Apakah Mbak itu sebagai supplier, apa sebagai kontraktornya juga gitu? Enggak, kalau aku pribadi emang kagak ada perjanjian. Salahnya aku, ya, tapi aku nggak bego. Saya nggak mau bilang saya bego, nggak mau, ntar Allah ijabah saya Ya, bego. saling percaya. Nah, karena gini, ya udah nih gimana ya gitu, buka dikit aja ah. Karena aku bilang gini, ini lu nggak ada mau, buktinya. emang lu nggak mau hitung-hitungan sama gua gitu kan bahasa kasarnya. Udah teh gue percaya sama lu teh, pokoknya gua kasih semuanya gue serahin ke lu. Ada buktinya. Ada Pak, ada. Jujur sih aku Ada memang kagak pernah jelas. bisa gambar Om, aku nggak bisa gambar, aku nggak bisa ngitung RAB yang harus detail. Karena kalau yang namanya kita bongkar rumah itu harus detail, harus tahu apa yang kita harus bangun awal, apa yang kita harus bongkar, gimana caranya itu rumah yang darinya awal lantai 1 jadi lantai kedua itu kan masih punya semuanya tuh ada perhitungan. Aku pribadi nih ya percakapan aku tuh cakep gak tuh percakapan, widih panjang. Nah, saya stop pas bagian ada bangunannya, ya kan? Nanti aku stop. Tuh.
Gambar rumahnya ada. Jadi Ada Mbak di sebagai sini. apa ya Mbak ya? Dalam Mbaknya sebagai apa ya? aku Kalau satu- tiba-tiba dititipin uang gitu aja ya Mbak. kan aku kan jadi toko bangunan masnya. Iya, berarti Mbak supplier kan? Oh, Seperti beda dong, menyediakan beda. menyediakan barang kan? Kenapa? Menyediakan Penjual, bahan-bahannya. Iya, saya menyediakan barang karena emang barangnya emang ada di toko. Kalau supplier itu beda loh mas, gitu. Iya, iya saya paham. Gitu, beda lu salah ngomong lu mas. Kalau supplier beda. Termasuk Mas Kiwi. Om Kiwil pak. Om maaf ya om aku sebut-sebut karena pas berbarengan sama beliau itu om juga ngebangun rumah renovasi rumahnya tuh. Nah kalau om bener renovasi pak, renovasinya dia renovasi di daerah sana tuh pas barengan sama Anina gitu barengan. Jadi bukan satu artis yang ada di tempat aku, bukan, itu sangat banyak. Di sini juga aku kasih gambarnya kok. Lihat ya, nih contoh ini gambar. Ya kan? Ini udah diperlihatkan enggak? Udah pernah. Ini udah aku perlihatkan semua. Dan semua itu Ini kemudian ini ada kok dananya. Oke, dananya juga ada. Sama aku juga kirimin itu juga. Jadi semuanya itu ada. Jadi aku bilang kalau misalkan aku tidak menyodorkan dalam arti aku tidak kasih tahu nih ini ada itu bohong gitu loh. Karena percakapan kami pun alhamdulillah meskipun ini nggak bisa dibuka lagi tapi setidaknya pastilah ada bayangan Oke. sama. Oke, sekarang itu dilaporkan polisi. Menurut Pak Kasiman gimana? Ya, kamu gimana? Ya, kalau saya sih mendengar berita ini jadi kecewa. Kecewanya begini. Kok tadinya baik-baik, kenapa ujung-ujungnya memfitnah? Memfitnah loh ini. Iya kan? Saya duga memfitnah saya karena beliau tahu saya siapa. Saya pemilik toko, pemain sinetron, ya kan? Masa saya mau nipu? Masa mau saya bawa kabur duitnya? Mungkin nggak saya tanya sama bapak-bapak? Coba. Ya. Ada pelanggan saya 2 orang yang sampai nitip duit belum hitung-hitungan meninggal 2-nya. Beliau pergi, yang salah satu di Pasir Putih Pak RW. Dikit-dikit gini lain nggak? Ya kita ke rumahnya waktu dia ini kan sudah dia selesai ini itu Nanti kita dikasih uang begini dengan mau bangun itu biasa. oh, biasa. Semua toko bukan toko saya aja, banyak toko-toko orang lain. Pak Ji, saya titip duit nih 20 sak semen. Ntar keramik nih 20 meter. Ntar kalau saya mau ini ambil ya. Biasa, bukan toko saya aja Pak, banyak. Silakan tanya toko-toko lain juga begitu. Nah, yang meninggal ini saya suruh dia ini. Kamu paranin ini Jawa ini setelah udah selesai 40 hari kan? Datang ke rumahnya. Ya bagaimana ininya? Musyawarah. Datang laporan Pak, dia nggak bisa ini bayar 100 juta lebih itu waktu itu. Ya sudah kita ikhlasin aja, namanya orang juga udah almarhum. Satu lagi, nah dia yang tahu ini di Ciganjur ya. Siapa tuh namanya itu? Dia arsitek juga. Jadi banyak, bukannya bukannya dia aja yang Bukannya nitip satu duit. orang yang nitipin uang buat ngebangun itu, bukan satu. Teman-temanku juga. Ya termasuk Sidul juga nitip duit sana, saya sekali nitip 400 juta. Tom, lu bangun tuh rumah Sidul. Bangun, nggak ada masalah. Memang kita ini sampai saat ini saya masih kerjain proyek-proyek yang itu nggak ada masalah. Tapi sekarang adanya memfitnah begini, nggak usah orang lain, nggak usah orang luar. Mungkin anak buah saya aja nanya-nanya ini, apa benar nih bosku nipuin orang sampai 2 miliar? Coba, kalau andai kata sampean begitu, sedih nggak? 3 hari saya nggak bisa tidur nih. Kenapa? Kok tega nih orang ditolongin kok malah begini? Harusnya hukum dagangnya kalau kita sudah titip duit, sudah ini, rumah udah selesai,
datang dong. Ini kan dia sudah pernah datang, tapi diusir pulang. Ya benar. Hah? Iya. Ngomong yang benar. Lagi tidur karena aku main pagi-pagi itu silaturahmi karena aku juga pribadi pengen ngeliat rumahnya yang udah jadi. Mainlah sembari aku mau tanya masalah railing tangga sama apa sih kanopi depan. Pagi lah karena jadwalnya dia jam 11-an dia selalu berangkat ya aku datang. Pagi-pagi itu aku datang sama asisten kerjaanku ya kan sama omku datang. Bawa mobil pagi-pagi. Assalamualaikum, dia kaget. Kok nggak bilang-bilang enggak? Ini gimana? Udah biarin aja lah, nggak usah dikerjain, biar laki gue aja mikirin katanya gitu, biar dia ngotak gitu kan, biar dia mikir juga kalau ini harus dibikin. Oh gitu ya udah. Siapa sih hati yang kagak sedih? Udah lama cuman kita nggak datang ketemu, dikasih minuman apa kayak semacam kopi yang udah jadi, anak buahku yang minum. Maaf ya, laki aku baru tidur. Tadi disuruh pulang. Itu nggak suruh pulang, oh bahasanya maaf ya suami aku baru Oh, tidur. disuruh pulang. Nggak diusir, enggak sih nggak pernah diusir. Tapi hati siapa sih? Oh itu kode cuy, itu kode lu suruh pulang, suruh pulang kata dalam hati gitu. Oh iya, ya udah deh kok pulang aja. Yuk, nama anak aku Mei, kita pulang aja ya Mei. Terus ini gimana? Lu nggak mau? Katanya ada masalah nggak? Nanti di WA aja. Tapi emang aku nggak pernah WA-an, sering lah WA-an. Assalamualaikum, Bekel di mana? Itu nggak dijawabnya bisa 2-3 hari. Mungkin aku berpikir dia sibuk, dia lagi ada acara. Besoknya sehari, 2 hari, 3 hari, aku sering komunikasi. Intinya terakhir kami berjumpa ketemu itu di saat aku pagi itu berpikir datang ke sana mau nanyain railing tangga dan kanopi. Aku disuruh pulang karena lakinya lagi tidur. Jadi jangan sampai mengganggu. Mungkin kita kan kagak tahu ya. Dia tidak berkenan hadirnya aku om. Padahal niat baik aku tuh, gue pengen lihat nih rumah yang sebelah. Karena kan yang sebelah kan harus direnovasi juga. Aku pribadi juga belum masuk, maaf ya. Jadi aku belum tahu nih dalamnya gimana gitu loh. Yang rumahnya babak nih. Karena kan dia ngebangun gitu kan gua. Kecewa atau Ya. apa pernyataan sikap? Saya sih sangat kecewa. Sangat kecewanya karena begini, dia belum ada hitung-hitungan. Kita sudah mencoba. Harusnya kan dia datang dong hitung-hitungan kan. Kalau biasa kan mungkin teman-teman juga ada yang bangun rumah kan. Nih, saya udah titip duit nih. Udah titip nih 2 miliar nih. Lalu bikin rumah baru 100 juta ini. Ayo kita hitung-hitungan. Ya kan? Kalau ada bahasa begitu kita hitung-hitungan, dia mungkin ada lebih duitnya, kita diam aja, mungkin itu kita nipu. Bolehlah kita dianggap nipu. Ini apapun tidak ada, nggak ada hujan, nggak ada angin, contohnya somasi kita yang untuk nama kita ini jelek. Nama kita itu sekarang anak buah saya nih, nggak usah orang lain nih, pegawai saya nih nanya apa benar bos kita ini ini buat kabur uang orang sampai 2 miliar, rumah nggak dikerjain. Kan sekarang anak ini begitu, ini tetangga pada nanya apa benar Pak Haji Ahong itu nipu orang. Di mana muka saya taruh sekarang ininya? Pak, bahasanya nggak gitu Pak. Iya ya si Astri apa? Iya Pak, Bapak rugi Pak dibawa 2 miliar dibawa kabur sama Astri itu. Iya. Dia Kan, sama ya Pak ya. kan situ masih pegawai. Iya maksudnya kan itunya. itu kan intinya kan Bapak jadinya seolah-olah kita nggak ngebangun tapi ini udah jadi Pak. Iya, saya tahu ini cerita, Oh, ini cerita. Kan dia cerita, kita juga boleh cerita. Tapi kan kita ceritanya yang ada fakta dan buktinya. Mas Ininya. Gila, maaf ya, ini kan akhirnya kasus berkembang ya. Artinya Mbak Sumatri pertamanya difitnah. Garis besarnya aja ya, misalnya dia difitnah. Duganya difitnah. Diduga difitnah. Ya. Pak Ahong kemudian dirugikan nama baiknya. Saya Mbak.
Oke, semuanya juga. Terus? Nah, ini akhirnya ketika kasus berkembang Pak Ahok juga, apakah nanti juga akan mengajukan tuntutan balik atau seperti apa? Tuntutan baliknya kemudian dari merasa difitnah, yang kedua ini ada kerugian imaterial juga atau seperti apa? Mungkin bisa. Ya. Oh, kayaknya sih pasti kita nuntut balik ya Pak. Ya. Karena Jadi menjawab pertanyaan Mbak atas dugaan dia yang fitnah kita itu sudah jelas. Itu sangat merugikan nama baik klien kami maupun rusaknya hubungan bisnis nih di apa namanya di urusan klien kami. Iya, karena merugikan besar aku, Pak. Ya, nah kaitannya dengan itu tentu kan tadi saya sudah katakan klien kami sudah apa namanya memerintahkan kita untuk menindaklanjut secara serius maksimal agar hak-haknya dia terkait dengan nama baik dan kerugian yang diderita untuk diproses lebih lanjut baik secara pidana ataupun perdata. Mungkin nanti dari pihak Pak Kasiman akan punya tim tersendiri karena merasa dirugikan berbeda kasusnya dengan ini. Nanti ada tim kuasa hukum sendiri untuk melanjutkan proses kaitannya dengan kerugian atau apa namanya itu dampak buruk dari klien kami ini, gitu. Rencananya kapan mau Dilaporkan ke polisi, Pak? Ya Apa? kita aja belum dipanggil. Ya. Tunggu, kita belum dipanggil. Masa kita marahin lagi? Ini ada cerita lucu nih. Ini saya baru udah puluhan tahun jadi lawyer, ya kan? Baru punya klien nih kayak begini, bayangin. Dia baru denger dilaporin, dia samperin sendiri itu Polresnya. Inisiatifnya luar biasa. Pak, kapan saya dipanggil? Nah, ini luar biasa. Disuruh pulang lagi ya, Pak. Akhirnya disuruh pulang Tunggu klien panggilan saya aja, nih. katanya. Saking kooperatifnya tuh. saya saking ini gemesnya Nah. gitu. Iya, tapi kan dia sangkanya aku nggak mau muncul Soalnya karena begini, takut. Saya ditanyain juga dengan Bang Dul, itu si Ahok ngapain? Tapi kan orang nggak tahu. Bang Ahok itu kejadian TKP itu ada di toko saya. Iya. Makanya kan saya jadi gemes. Ya. Saya mau buru-buru ke Polres itu kemarin tuh saya ajak dia, ayo ke Polres kita intinya, jangan takut. Orang kita nggak salah, nggak ini, mana ininya? Tapi kan si pelapor itu kan sudah kenal lama. Kalau nanti Bapak ke Polres ketemu dia, jadi baik nggak? Mungkin Ya, kita hati sih. Saksiin lo banyak lo. Tapi hak tetap. Oh tetap. Kita soalnya merugikan nama baik kita itu karena saya ditanyain tetangga sampai tetangga nanya itu apa Dan benar? kepercayaan partner bisnis atau klien jadi konsumen kan jadi lu. Itu proyek-proyek saya pada nanya ini. Iya. Jadi Ada yang bingung tertunda, juga. Pak? Hah? Ada yang tertunda beli atau apa gitu? Nilainya berapa tuh Pak? Kalau yang tertunda Aku. itu yang itu ada yang Aku, ada yang di yang toko. baru-baru itu yang baru ini kemarin Di- ini di ada toko. 4 ruko ya kalau nggak salah ininya. 4 ruko Ya tapi kan saya bilang nggak apa-apa. Allah itu kasih rezeki kita itu ini. Kayak saya syuting. Saya bukan syuting di Sidol aja. Kalau untuk 50 ini judul mah udah lewat. Saya syuting. Ini biaya kamu Hong dibayar berapa? Nah, saya sistem dagang. Udah kantor berapa ininya? Tinggal aku ditambahin, udah kita jalan. Dulu saya syuting dari pagi sampai dari jam 10 sampai pagi jam 3, jam 4. Biasa ininya. Nah, tapi coba dia baru begini aja udah mencemarkan nama baik orang. Kan dia tahu saya siapa. Harusnya janganlah begitu. Iya kan? Nah, kecuali kalau sudah ada hitung-hitungan. Bolehlah somasi kita. Ini hitungan juga belum ada. Kita nunggu dia nggak datang. Bagaimana kita ininya coba? Kita parahin ini suruh pulang. Oke? Bang, Satu lagi,